Anda kembali bersama kami di Metro This Week. Pemirsa, Istana dikabarkan akan bertambah anggota baru dengan jabatan baru Wakil Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang perpresnya sudah ditandatangani Presiden Jokowi 18 Desember lalu. Selain wakil, KSP juga diperkenankan untuk mengangkat staf khusus. Keputusan Istana untuk menambah jumlah pembantu Presiden pun memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Belum reda polemik staf khusus Presiden yang berjumlah 13 orang, termasuk di dalamnya 7 dari kalangan milenial yang menuai kritik dari banyak pihak. Istana kembali memicu polemik. Personel Istana akan bertambah dengan adanya jabatan baru, yaitu Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Perpres itu pun sudah diteken oleh Presiden Jokowi pada 18 Desember lalu. Namun apa urgensinya Wakil KSP beserta 5 stafnya itu? KSP akan nanti konsentrasi kepada kebijakan-kebijakan. Ya. Berikutnya wakilnya itu lebih kepada tugas keseharian. Bisa juga dalam konteks delivery assurance unit untuk memastikan bahwa semua yang menjadi kebijakan Presiden itu terlaksana dengan baik di lapangan. Sangat jelas dikatakan oleh Presiden, tidak saja tetapi terdeliver. Selain itu, Muldoko menjamin tidak akan ada tumpang tindih peran antara KSP dan Wakil KSP serta staf khusus Presiden dalam menjalankan tugasnya. Oh enggak, semuanya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda ya. Dalam konteks mengelola negara, itu Mensesnek ya. Dalam konteks pemerintahan ada Mensekap ya. Di dalam konteks bagaimana program-program itu bisa dikawal dengan baik, maka KSP diantaranya. Dan bagaimana mengelola isu-isu strategis, itu tugas-tugas KSP. Jadi sangat berbeda di sini, tidak ada yang tumbang tindih, masing-masing memiliki tugas yang sangat jelas. Keputusan Istana untuk menambah jumlah pembantu Presiden pun memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Bahkan ditengarai adanya kesan bagi-bagi kekuasaan. Namun penambahan jabatan Wakil KSP menurut Wakil Presiden karena faktor kebutuhan. Wapres tidak mempermasalahkan kritik yang menyebut jabatan itu akan membuat birokrasi semakin tambun. Ya belum lah, kan itu masih wacana ya, nanti tunggu aja. Kalangan TNI juga Pak? Belum tahu. Kan itu kepala staf kepresidenan, saya kan wakil presiden. Biasanya tergantung kepentingannya apa, perlu apa tidak, sudah dianalisa bahwa ada diperlukan, ya gemuk sedikit kalau memang butuh, kalau perlu digemukkan sedikit. Adanya pos baru Wakil KSP dan 5 staf khusus tercium sebagai politik akomodatif. Penambahan posisi tersebut menurut analis politik merupakan sikap inkonsistensi Presiden Jokowi terkait perampingan birokrasi. Pak Jokowi kan bisa memasukkan pos-pos yang belum mendapat jabatan ini, yang sudah berdarah-berdarah berjuang ini, ke jabatan misalnya komisaris, ya, kemudian direktur, direksi, dan tetapi setelah Pak Erick Thohir kan nampaknya agak rumit ruang gerak untuk masuk ke sana, sehingga pos-pos yang sepertinya dibuatkan pos baru. Sehingga struktur inti pun terganggu. Nah ini yang kemudian struktur inti selama ini biasanya kalau sudah banyak struktur di luar struktur inti yang tercipta, itu menunjukkan betapa pemerintah semakin tidak mampu gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat orang-orang yang ada di dalam pos-pos itu adalah orang-orang dari kader partai, kemudian ada irisannya ke partai politik, pernah jadi tim sukses, relawan, bahkan ada yang wakil menteri pernah jadi bendara tim sukses sekarang gitu. Nah artinya itu semakin sinyalnya semakin menguat ke arah politik akomodir ketimbang politik berbasis kinerja. Analisis itu tentu saja dibantah Istana. Bahkan
Tudingan framing politik akomodatif tersebut bisa menyesatkan publik. Alasannya, posisi tersebut dibutuhkan karena untuk membantu menyelesaikan banyaknya pekerjaan presiden. Oh tidak. Jangan lupa bahwa masalah yang dihadapi dan persoalan masyarakat yang begitu besar bagi pemerintahan Republik Indonesia yang presidennya Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke itu menangani banyak masalah dan memberikan pelayanan yang full. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa kebutuhan ini menjadi penting dalam regulasi undang-undang negara yang memberikan itu perolehan itu kepada Bapak Presiden. Jadi framing-framing yang terkait dengan itu saya kira memang tidak boleh harus dimunculkan karena itu akan menyesatkan publik tanah air. Selain itu, penguatan kantor staf kepresidenan disebut sebagai alasan urgensi Presiden Jokowi menambah pos baru di dalam lingkaran istana. Argumentasi lainnya, adanya wakil KSP untuk menjamin program prioritas presiden telah sampai ke masyarakat. Agar semua program-program prioritas pemerintah itu bukan saja sekedar di send, tetapi juga di delivery. Jadi ada tambahan saja sebenarnya satu di wakil kepala staf presiden. Sementara Pak Muldoko berdasarkan pembicaraan kami, beliau mengatakan bahwa sebagai kepala staf kepresidenan, beliau akan berfokus kepada kebijakan atau policy. Sementara wakil kepala staf presidenan berfokus kepada delivery assurance unit. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengapa bus Sriwijaya yang terjun ke jurang di Pagar Alam Sumatera Selatan tidak menjalani uji KIR.